Assalamualaikum Ibu. Salam ya. Gimana kabarnya Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Pak Jerry gimana nih? Alhamdulillah sehat juga Bu dan bahagia ya Bu tentunya ya. Iya. Hari ini Bu kita akan melanjutkan terkait dengan observasi kelas ya, observasi akademik. Nah tadi kan udah dilalui gitu ya proses pembelajaran di kelas dan saya sudah mengobservasi. Kira-kira tanggapan Ibu terkait merefleksikan hasil dari proses pembelajaran yang tadi Ibu lakukan itu bagaimana Bu? Yang sudah dilakukan tadi alhamdulillah ya berjalan lancar dan tujuan dari pembelajaran tercapai bahwa peserta didik itu mampu mendeskripsikan atau menyebutkan tentang berbagai pesawat sederhana yang ada di lingkungan sekitarnya dengan pemberian LKPD. Berjalan. Namun mungkin ada kekurangan yang menurut saya agak sedikit harus diperbaiki ke depannya. Peralatan-peralatan yang ditampilkan gitu ya kan hanya di LKPD saja. Nah, saya tidak membuat media pembelajaran berupa slide PowerPoint atau tayangan untuk lebih mereka pahami gitu, seperti itu. Ya, jadi kalau secara keseluruhan dari proses pembelajaran sudah berjalan dengan lancar, lalu untuk tujuan pembelajarannya juga telah tercapai. Namun ada beberapa hal yang memang perlu ditingkatkan di media pembelajaran. Nah, memang ini sejalan juga Bu dengan hasil pengamatan saya. Izinkan juga saya mau menyampaikan terkait hasil pengamatan saya waktu di kelas ya Bu. Iya. Utamanya terkait dengan aspek dan strategi yang pengembangan. Kemarin kan sudah disepakati Ibu menyampaikan terkait yang akan diamati. Pertama dari manajemen kelas ya. Jadi manajemen kelas Ibu menurunkan beberapa strategi pengembangannya adalah pengelompokan berdasarkan siswa, pemberian LKPD, lalu proses diskusi siswa di dalam kelompok dan presentasi. Nah, saya juga di sini memberikan catatan secara keseluruhan memang sudah berjalan lancar gitu ya proses pembelajaran dan telah sesuai dengan modul ajar. Dari pertama pengelompokan berdasarkan siswa, pengelompokan dilakukan oleh siswa itu sudah baik ya, karena Ibu di awal juga menyampaikan bahwa pengelompokan itu bagaimana siswa nyaman di dalam kelompoknya. Jadi Ibu tadi kan menyerahkan proses pemilihan kelompoknya, pembuatan kelompoknya itu terhadap oleh siswa gitu. Sehingga dilihat juga pada saat proses diskusi gitu ya di dalam strategi yang lainnya, proses diskusi memang sangat aktif karena ini mungkin berkaitan erat dengan pengelompokan yang berdasarkan keinginan siswa dan kenyamanan siswa. Lalu pemberian LKPD, Ibu di sini sampaikan gitu ya, pemberian LKPD yang diberikan ini sudah sangat mudah dipahami gitu ya. Terlihat dari proses pembelajaran tidak banyak yang menanyakan terkait dengan penjelasan LKPD, Bu ini gimana, Bu ini gimana. Tidak, saya lihat tidak ada gitu ya. Jadi LKPD yang telah Ibu rancang gitu ini memang sudah sangat baik dan dapat mudah dipahami oleh siswa. Lalu yang terakhirnya adalah presentasi. Nah, mungkin masih berkaitan juga dengan pengelompokan berdasarkan siswa ini, sehingga presentasi yang mereka sampaikan, penyajian materinya sudah cukup baik dan pembagian kelompok, pembagian tugas di dalam kelompoknya ini juga sudah proporsional gitu ya, karena mungkin ini sangat berkaitan dengan pengelompokan yang berdasarkan oleh siswa ini. Itu mungkin Ibu pengamatan yang telah saya lihat dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan memang kekurangannya juga memang saya sepakat Bu terkait dengan media pembelajaran yang Ibu tampilkan gitu kan, itu tidak ada ya, jadi hanya mengandalkan LKPD. Jadi memang si peserta didik memang mudah dipahami, tapi untuk lebih mendalaminya mungkin media yang Ibu sampaikan itu sangat memang diperbanyak gitu ya. Nah, untuk selanjutnya Bu, kira-kira rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Ibu terkait dengan yang 4 tadi. Dari tadi ya, kekurangan tadi saya mencoba kan kebetulan di sekolah juga tersedia ya Infokus. Hanya kendala yang saya sering hadapi, mengapa kemarin tidak memakai gitu ya. Kemarin tidak memakai itu
ketika proses penyiapannya tuh kadang butuh waktu gitu ya. Jadi ketika melihat materi lumayan, jadi saya kadang udahlah pakai ceramah aja gitu. Nah itu mungkin kekurangannya, daripada masangkeun heula ngambil dulu, wah lumayan kan 15 menit mah habis gitu dengan memasangkan alat itu gitu. Nah tindak lanjutnya mungkin nanti ke depannya masih belum tergambar juga sebenarnya, hanya yang mau saya lakukan seperti ini. Jadi siswa diminta menyiapkan sebelum, jadi mengambil dulu infokusnya gitu ya. Cuman saya khawatirnya terbentur sama jadwal pembelajaran yang lain gitu. Kecuali kalau misalnya yang jam pertama sih oke gitu ya. Jam pertama anak sebelum mulai misalnya 10 menit atau 5 menit lah paling banter suruh menyiapkan dulu, karena sudah diajarin sih bagaimana cara memasangkan infokus tiap kelas gitu. Karena biasanya juga memang saya ada sedikit pemakaian seperti itu. Untuk mensiasati untuk penggunaan media pembelajaran khususnya infokus gitu ya, ini bisa disiasatinya agar tidak memotong waktu pembelajaran yang efektifnya, sehingga siswa yang ditugaskan mungkin ini bisa jadi bergantian kan, atau nah ini teknisnya itu apakah siswa ditunjuk si A yang harus mengerjakan tiap pembelajaran membawa ini atau gimana? Selama ini yang saya lakukan KM biasanya udah dengan hidang gitu ya. Tapi terkadang kalau misalnya tidak ada KM, kadang ada sih ya. Saya tidak pernah menunjuk, yang jelas ketika saya sampaikan kepada kelas, tolong nanti ada perwakilannya yang menghadap ibu sebelum jam dimulai untuk mengambil infokus, dan mereka mudah-mudahan sih bisa datang. Yang selama ini gitu ya, yaitu kadang di waktu tepatnya aja, jadi ke bawah jam-jam mengajarnya gitu. Selama ini juga sama siswa memasangkan. Berarti tidak melalui penunjukan oleh ibu ya, tapi dari inisiatif dari kebanyakan KM biasanya. Jadi dikondisikan oleh KM, mungkin yang membawanya siapa ini ditugaskan oleh KM-nya, mungkinnya dikondisikan oleh KM. Oke, mungkin Bu kalau secara keseluruhan itu sudah sangat baik pada pembelajarannya, ada beberapa kekurangan dan rencana tindak lanjutnya Ibu telah sampaikan. Mungkin ini kita sepakati dulu bersama, sehingga kita nanti akan masuk ke poin selanjutnya yang akan kita bahas. Ya Bu, ini saya sebagai supervisor menandatangani. Nah untuk selanjutnya Bu masih terkait dengan rencana, kalau tadi kan masih dalam kekurangan yang telah Ibu rasakan sendiri dari proses pembelajaran. Nah untuk selanjutnya aktivitas pengembangan dirinya Bu, karena kan terkait dengan yang Ibu telah sampaikan tadi di awal, ada 4 yang menjadi strategi pengembangan diri Ibu khususnya dalam proses pembelajaran. Pertama pengelompokan, lalu yang keduanya pemberian LKPD, yang ketiganya diskusi, yang terakhir adalah presentasi. Nah terkait ini Bu, pengelompokan yang berdasarkan keinginan siswa, untuk kedepannya yang ingin ditingkatkan, tujuan yang hendak dicapainya itu seperti apa? Kan emang tujuan awal mengelompokkan berdasarkan keinginan siswa itu agar nyaman ya, agar nyaman. Tetapi kedepannya saya ingin anak itu mampu berbaur. Jadi semacam kalau di profil pelajar Pancasila kebinekaan gitu ya, mereka mampu menerima perbedaan mereka. Jadi tidak hanya dengan satu circle-nya saja gitu. Nah kedepannya saya ingin pelan-pelan mengajarkan itu gitu ke anak-anak, bahwa pengelompokan belajar itu tidak harus dengan teman yang dekat saja, kita itu satu kelas harus berbaur. Itu mungkin Pak nanti akan dibesar. Kalau ukuran keberhasilannya kira-kira Bu, yang Ibu bisa katakan bahwa kegiatan atau pengelompokan dengan berbagai macam ragam siswa tersebut gitu ya, ukuran keberhasilannya itu seperti apa Bu? Yaitu satu mungkin mereka harus mampu jadi si diskusinya aktif ya kan, tidak
namanya teh ya ternyambung sama dia mah gitu kan ya, misalnya berarti kan itu belum berhasil ya Pak ya, kalau dikatakan seperti itu. Jadi indikator salah satunya itu diskusinya aktif di lancar hidup gitu. berarti ya sistem kelas student. Oke. Lalu untuk kira-kira nih Bu, untuk mencapai terkait dengan pengelompokan yang berpihak kepada murid, siapa saja sih yang bisa menjadi pendukungnya Bu untuk tercapainya si pengelompokan yang bisa mengaktifkan proses diskusi di dalam kelompok? Ya jelas kan yang berada di kelas pasti guru dan siswa. Jadi dua pihak tersebutlah yang berperan, betul nggak? Ya, siswa dan guru sendiri. Nah, Bu, apakah bisa ini Bu, apakah rekan sejawat bisa dilibatkan untuk peningkatan pengetahuan bagaimana cara manajemen kelas dan cara pengelompokan? Bisa. Jadi dengan cara yang kombel tadi, kita mungkin di dalam kombel kita ngobrolin permasalahan-permasalahan yang terjadi di kelas, bagaimana caranya agar pembentukan kelompok yang beragam itu berhasil. Oke, kira-kira nih Bu, aksinya kapan akan dilakukan sama Ibu nih? Secepatnya. Tapi kayaknya untuk semester sekarang kepotong Pak, karena minggu depan udah mulai masuk ke materi-materi akhir kan ya. Jadi kalau di IPA itu sudah lebih ke pemantapan, kelas 8 kan banyak hitungan ya Pak kemarin. Jadi bukan banyak sih, ada sedikit hitungan. Jadi saya materi sini udah mulai selesai seperti yang di RPP dan modul ajar, cuman saya lebih ke pemantapan hitungan. Jadi kayaknya untuk rencana tindak lanjut itu mungkin di bulan Januari setelah pelajaran semester baru. Oke. Jadi udah jelas ya untuk yang pengelompokan siswa gitu ya, pengelompokan siswa ini sudah sangat jelas dan sudah dirincikan oleh Ibu, mulai dari ukuran keberhasilan itu, tujuan yang harus dicapainya apa, ukuran keberhasilannya apa, lalu pendukung yang bisa meningkatkan keberhasilan program ini apa, dan waktunya di semester 2 di bulan Januari. Lalu yang kedua Bu, terkait pemberian LKPD ini Bu, LKPD yang Ibu harapkan dari yang akan dicapai ini dalam pemberian LKPD itu yang seperti apa Ibu? Tadinya saya ingin begini Pak, kan kebetulan saya guru IPA ya, jadi ada sedikit, terus saya juga bukan memelopori sih, sedikit banyak ingin menggerakkan sekolah sehat dan bersih teh. Jadi salah satunya kan LKPD itu terbuat dari kertas ya kemarin. Jadi ingin sekali mengurangi limbah itu dengan cara dibuatnya LKPD online gitu, atau dengan lewat web juga nggak masalah gitu. Jadi si anak itu menggunakan handphone, cuman ya itu mungkin Pak kendalanya tidak semua siswa kadang punya kuota gitu. Iya memang cukup ini ya ketika kita menerapkan suatu hal yang baru, memang pasti ada tantangannya yang akan dihadapi. Nah, terkait dengan penggunaan LKPD online ini Bu, ukuran keberhasilan ketika si LKPD ini berjalan dan berpihak kepada murid ini seperti apa Bu, keberhasilan? Siswa senang menggunakan LKPD tersebut gitu kan, berarti tidak merasa terbebani gitu, mengerjakan dengan baik. Jadi LKPD itu akan berhasil jika siswa menyenanginya gitu. Terlihat senang ketika proses pembelajaran berlangsung. Oke, berarti dengan penggunaan LKPD online ini diharapkan siswa lebih senang dan antusias terhadap proses pembelajaran gitu ya. Nah, siapa aja sih Bu yang bisa dilibatkan sama Ibu untuk bisa tercapainya keberhasilan ini? Utamanya kan karena tadi udah sampaikan ya terkait dengan penerapan LKPD online ini pasti ada beberapa kendala yang akan dihadapi tentunya. Berarti yang jelas pendukung guru sendiri, siswa, dan boleh berarti tidak harus orang ya, mungkin pendukung itu misalnya jaringan, betul, iya betul. Jadi penyediaan wifi gitu misalnya khusus untuk siswa agar tidak ada lagi alasan tidak punya kuota gitu. Nah, berarti Ibu harus melibatkan siapa Bu kalau secara orangnya? Pejabat ya, mungkin bapak kepala gitu kan ya. Tapi itu tidak tahu terrealisasi atau tidak, karena memang membutuhkan dana ya Pak ya. Kalau masalah itu gitu, hanya harapan. Iya, berarti harapannya bisa pertama yang terlibat adalah guru dan siswa yang ada di kelas, lalu untuk decision making terkait dengan pengadaan jaringan internet ini bisa berkomunikasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan berarti aset
Waka Sarana betul. Waka Sarana berarti. Iya. Oke, Tasik Sarana. Sarana. Nah, Ibu kira-kira Bu, kapan akan dilaksanakan nih? Utamanya untuk penggunaan LKPD online ini, dan Ibu berupaya untuk Inginnya sih berdiskusi. Januari biar semester aja dulu. Oke. Hanya saya tidak bisa menjamin di jaringan. Paling kalau misalnya walaupun jaringannya belum tersedia, ya paling itu menggunakan kuota sendiri aja gitu biasanya. Jadi untuk Bisa, komunikasinya mah bisa secepatnya dengan untuk Januari sih bisa terlaksana. Kayaknya kalau misalnya tidak memiliki kuota minimal atau satu kelompok ada gitu kan. Oke, berarti penggunaan LKPD bukan personal, tapi bisa juga Bisa dalam dikelompokkan kalau kelompok. memang tidak ada kuota. Oke, siap. Untuk yang ketiganya nih Bu, terkait dengan diskusi Ibu yang ingin berkeinginan untuk jadi diskusi yang aktif, atau bagaimana Bu untuk tujuan yang hendak dicapai dari proses diskusi siswa Iya. ini? Jadi keinginan saya itu diskusi itu semua siswa terlibat. Jadi jangan sampai hanya orang-orang itu saja gitu. Jadi terkadang ada beberapa kelompok yang satu orang hanya iya gitu mendengarkan. Jadi inginnya saya setiap anggota itu punya ide, punya kontribusinya lah gitu terhadap kelompok. Berarti untuk ukuran keberhasilannya adalah siswa terlibat aktif di dalam proses diskusi itu ya Bu. Betul. Siswa. Nah Bu, kira-kira yang bisa dioptimalkan dari baik itu dari siswa ataupun pendukung yang lain, apakah dari guru atau yang lain, atau Nah mungkin dengan melihat kan terkadang kalau yang namanya pengamatan kelompok tidak terlihat semua ya Pak ya. Jadi mungkin di sini saya akan meminta bantuan yaitu kayak peer teaching gitu. Mungkin ada beberapa guru yang mengamati dan membantu saya untuk mengobservasi diskusi kelompok. Jadi guru sejawat atau rekan sejawat ini bisa dilibatkan untuk mengobservasi terkait kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Oke, untuk waktunya mungkin sama ya, semester 2 ya, kita mulai lagi. Semester 2 Januari. Nah, yang terakhir Bu, terkait dengan presentasi yang seperti apa sih yang gua harapkan dan yang hendak dicapai, tujuan yang hendak dicapai itu seperti apa? Entahlah, mungkin karena kurang terbiasanya ya, memang terkadang siswa itu belum mampu ya, jadi pada saat proses presentasi itu masih kurang interaktif gitu, atau jalur-jalurnya yang presentasi sesuai jalur yang benar, ada moderator, ada materinya, ada tanya jawabnya, ada itu teh untuk kalangan siswa SMP belum sepenuhnya terlaksana gitu. Saya ingin membiasakan nih untuk jadi moderator tuh harusnya bagaimana. Terkadang ya dia moderator tapi dia juga nyampaikan materi. Nah, kadang siswa SMP masih seperti itu untuk proses presentasi diskusi kelasnya. Oke, berarti untuk tujuan yang hendak dicapai adalah berarti presentasi yang aktif dari setiap kelompoknya juga menanggapi, dan ada berbagi tugasnya di dalam kelompoknya. Untuk ukuran keberhasilannya itu seperti apa? Dia tuh bukan terbentuk ya, apa tuh si peran-perannya tuh benar udah tahu gitu. Iya, yang kalau moderator tuh saya seperti apa harusnya kan mengamankan jalannya diskusi gitu kan. Nah, yang bisa mendukung untuk keberhasilan yang tujuan yang hendak dicapai oleh Ibu ini siapa aja Bu? Kira-kira yang bisa dilibatkan? Udah saya rekan sejawat gitu kan yang bisa membantu, kemudian siswa itu sendiri. Siswa semester depan juga Ibu ya? Iya. Semester depan lah ya. Januari. Nah, jadi untuk setiap aktivitas pengembangan yang hendak dicapai ini udah coba turunkan dari tujuan yang hendak dicapai, lalu ukuran keberhasilannya apa aja, pendukungnya siapa saja, dan waktunya udah Ibu coba dituangkan di sini. Saya coba ulangin lagi ya Bu. Untuk pengelompokan siswa, tujuan yang hendak dicapai oleh Ibu adalah siswa mampu bergaul dan berkolaborasi di dalam kelompoknya. Lalu keberhasilannya adalah proses diskusi yang aktif dan hidup, dan pendukung tercapainya tujuan ini adalah guru sejawat dan siswa.
Waktu pelaksanaannya adalah di bulan Januari atau di semester depan. Lalu yang nomor keduanya adalah pemberian LKPD. Tujuan yang hendak dicapai adalah penggunaan LKPD online yang bisa berpihak kepada murid. Lalu ukuran keberhasilannya adalah siswa merasa senang dalam melaksanakan proses pembelajaran, utamanya membaca terkait dengan LKPD online ini. Pendukungnya adalah siswa, guru, dan untuk penunjang sarana ada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bagian sarana. Lalu yang waktunya adalah di bulan Januari atau di semester 2. Yang ketiganya ada diskusi. Yang ibu harapkan untuk proses diskusi ini adalah semua siswa terlibat aktif di dalam kelompoknya. Lalu ukuran keberhasilannya siswa terlibat aktif di dalam kelompok. Lalu pendukungnya adalah guru sejawat dan siswa, dan pelaksanaannya di bulan Januari atau di semester 2. Dan yang terakhir adalah presentasi. Yang ibu harapkan dan hendak dicapai adalah presentasi yang aktif dan setiap siswa memiliki tugas. Dan ukuran keberhasilannya terjalankan setiap peran di dalam kelompoknya. Lalu untuk pendukungnya ada guru sejawat dan siswa. Lalu waktu yang akan dilaksanakannya di bulan Januari. Itu ya Bu. Oke, kita datang lebih dahulu. Oke. Jadi proses untuk supervisi memang sudah selesai Bu. Nah, dari proses supervisi ini Bu, kira-kira refleksi Ibu apa Bapak yang Ibu rasakan dan lain-lainnya seperti apa ini? Saya menjadi punya pencerahan untuk tindak lanjut ke depan, gitu. Apa yang harus saya lakukan. Seperti yang awalnya kan saya lebih fokus ke media, tadi kekurangan saya ternyata dalam segi diskusi, dalam segi pembuatan kelompok, LKPD, penggunaan LKPD dan peserta presentasi. Oh iya, saya menjadi apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki. Terima kasih banyak Bu. Untuk kedepannya saya ingin ngobrol lagi sama Ibu, apakah proses sudah berjalan lancar, apakah ada kendala kedepannya dihadapi, mungkin kita bisa diskusi